Nah, jadi setiap malam 31 kita bikin tablik akbar. Kita kasih peringatan-peringatan. Bukan itu saja, selebaran-selebaran saudara di mana-mana tempat. Jangan coba-coba puncak dijadikan sebagai tempat maksiat. Dan alhamdulillah ketika itu Bupati ikut mendukung. Bahkan ketika itu Pak Kiai setiap tahun Pak Bupati hadir. Ikut mendukung kegiatan ini. Saudara, ketika itu tahu Bupati yang sekarang. Apalagi gubernur yang sekarang. Nah, nggak tahu dah tuh urusannya. Hati-hati aja Jawa Barat jadi kabupaten atau provinsi berhala, hati-hati. mulai muncul. Aku khawatir lali ya. Doain, bukan nisan yang ente ciumin. Ayo semuanya nih, hati-hati nih Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat. Bu, mana ibu-ibu? Bu, angkat tangannya bu. Hati-hati, ini di Jawa Barat nih sedang ada ala khatarin azim. Sedang ada bahaya besar. Pengalaman di Purwakarta bagaimana saya dan kawan-kawan, para kiai, para ulama di Purwakarta, saudara, melawan habis-habisan agar Purwakarta tidak dijadikan sebagai kota berhala, saudara. Saya ingin tanya, siapa yang suka bangun bangunan di atas kuburan siapa? Siapa yang suka bikin bangunan di atas kuburan siapa? Al-Yahudi wan Nasara. Sebelum Nabi mengatakan meninggal, kata Nabi, laknatullahi alal Yahudi wan Nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu kubur anbiya'i masajid. Mereka menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka masjid, tempat ibadah. Pakai bangun-bangunan di atas kuburan. Baik berupa tembok ataupun bangunan, mereka jadikan keramat kuburan itu adalah Yahudi dan Nasrani. Kuburan di zaman Rasul, kuburan Rasulullah dan kuburan para sahabat, dan diperintahkan Rasul cukup digundukan satu jengkal, lalu diberikan tanda batu tanpa, tidak boleh ditulis tulisan apapun, tidak boleh dikapur dan diwarnai, apalagi sampai di tembok. Ya, diharamkan dalam agama kita. Yang saya tidak mau terjadi di Jawa Barat ini, saudara, karena yang bersangkutan pernah mimpin Purwakarta, dirubah jadi kota kiai, kota santri, menjadi kota berhala. Nggak boleh Jawa Barat dirubah menjadi provinsi berhala, betul? Selamat murtad. Selamat murtad. Man tashabbaha biqaumin, siapa yang ikut tradisi suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Betul. Siap robohkan berhala, siap hancurkan berhala, siap sepikan Jawa Barat dari segala berhala. Takbir. Saudara, pilkada boleh kalah, tapi perjuangan Islam nggak boleh kalah, betul? Nah, jadi bukan Rizik Syihab namanya. Kalau dalam ceramahnya itu tidak mengandung provokasi. Sebetulnya ceramah-ceramah provokasi seperti ini sudah lama kita dengarkan ya, tapi kita masih belum menganggap hal ini urgent ya. Karena sebetulnya itu adalah gerakan politik. Seperti yang dilakukan Bahar Smith kemarin dengan Kang Mulyadi yang sekarang terpilih menjadi Gubernur Jawa Barat. Rizik Syihab ini sangat memalukan sekali ketika dia berbicara tentang berhala. Bahayanya berhala. Kemudian dikatakan bahwa Purwakarta akan dijadikan kota berhala, provinsi berhala. Aduh, kita ini umat Islam di Indonesia ini bukan levelnya level Islam mu'allaf, tetapi kita itu bisa membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak. Nah, kalau terkait itu adalah tradisi budaya atau peninggalan sejarah, ya memang kita tidak bisa meninggalkan sejarah negeri ini, sejarah Nusantara, yang pada asalnya Nusantara ini beragama Hindu ya. Kemudian Islam datang di kemudian. Para pendakwah penyebar Islam itu merubahnya dengan sedikit-sedikit. Artinya bukan berarti ketika ada satu kota ingin menampilkan kembali tentang
budaya-budaya ataupun peninggalan-peninggalan masa lalu. Bukanlah mereka merubah kembali ideologi-ideologi yang sudah berabad-abad kita memeluk, dari nenek-nenek moyang kita sudah memeluk agama Islam hingga sampai sekarang ini. Lalu kenapa kok ujuk-ujuk sekarang ini khawatir dengan akidahnya? Justru Rizik Syihab ini harus ngaca sebetulnya kalau berbicara tentang berhala. Bahwa di Nusantara, di Indonesia ini sekarang dibangun berhala-berhala mayat. Dan itu dibangun oleh klan mereka sendiri. Mayoritas pekerjaan klan mereka sendiri. Kuburan yang sebagaimana mestinya ini mereka jadikan kuburan tersebut ini sudah berlebihan. Dalam segi bentuk dan juga cara-cara mereka itu sudah berlebihan di dalam memperlakukan leluhur yang sudah meninggal. Tentu ketika hal ini sudah berlebihan dalam syariat pun tidak dibenarkan. Sebetulnya Rizik Syihab ini kalau ulama pasti akan meluruskan akan hal itu. Ya berhubung dia itu bukan ulama. Dia itu seorang orator yang pandai sekali membuat propaganda, memecah belah dan juga memprovokasi. Bukan Rizik namanya kalau tidak memprovokasi. Kadang kita kalah, tapi bukan berarti perjuangan Islam kita berhenti. Betul. Siap tetap berdakwah, siap tetap beramal ma'ruf nahi munkar, siap untuk lawan kemusyrikan, siap untuk terus sebarkan Islam. Ame-ame belalang kupu-kupu, nasabnya Pak Lawe itu ternyata palsu. Oh ame-ame belalang kupu-kupu, nasabnya Pak Lawe itu ternyata palsu. Oh ame-ame belalang kupu-kupu, nasabnya Pak Lawe itu ternyata palsu. Bos lapor bos, ikan gabus dalam ember, kalau ada kabin bagus itu pasti mau nawer. Bos lapor bos, ikan gabus dalam ember, kalau ada kabin bagus itu pasti mau nawer. Bos lapor bos, ikan gabus dalam ember, kalau ada kabin bagus itu pasti mau nawer. Dia hilang keterikatan dengan ibu dan bapaknya. Dia hilang keterikatan dengan kakek dan neneknya. Dia hilang keterikatan dengan buyutnya, dengan baunya, dengan janawarengnya, dengan udeg-udegnya, dengan aisiurnya terlalu jauh. Anak-anak kita hari ini tidak tahu siapa nama buyutnya. Anak-anak kita hari ini tidak tahu dia leluhurnya siapa, berasal dari mana, DNA-nya dari mana, genetikanya dari mana. Ini adalah sebuah upaya sistematis untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional, terutama orang Sunda dengan leluhurnya. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa. Padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Saudara, ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah, ya kan? Padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak paham mereka itu, ya. Caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin, caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Saudara-saudara, rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar, ya,
Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Ayo kita ganyang pemerintah, saudari. Listrik cebol seperti saudari. Jadi narasinya sekarang, ayo kita ganyang pemerintah. Di media tak ada lagi mulut kotor daun baklawi, kecuali si Imam Tahir ikut campur pemimpin negeri. Cari simpati pada pribumi, kini menjadi badut baklawi. Dua bangka bukannya bertobat, malah makin bertambah bangsa. Risik jadi imamnya demit, punya murid Bahar bin Demit. Sama bangsa suka menghujat, ngaku darah Nabi Muhammad. Urus sekumpul berjuta umat, keturunan Nabi Muhammad. Bukanlah para habib keparat, akhlak bejat mulut hurufat. Kasihan dengan para jomosnya, masih memuja setan keparat. Membodohi negara dan rakyat, merasa dirinya paling hebat. Sadarlah saudaraku pribumi, kembali pada tuntunan Nabi. Tinggalkanlah ajaran Baklawi, Baklawi bukan zuriyah Nabi. Zuriyah Nabi tidak mencaci, tak mengemis kepada pribumi. Baklawi itu zuriyah Tahi, kelompok Yahudi Askenasi.